uniknya, orang itu setiap kali dia diajak ngobrol sama Nabi, dia selalu menjelek-jelekan Nabi. Lo jangan pernah ngikutin yang namanya Muhammad. Itu orang sesat banget, itu orang pembohong, itu orang jahat, itu orang apa segala macam. Nabi sabar, tetap nyuapin. Enggak, ketika dia ngomongin Nabi disuapin. Enggak, masih tetap lembut. Oh ya Pak, silakan makan nih ya. Nih. Enggak, tetap aja oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya. Terus diajak ngobrol kan, orang kalau misalnya makan sambil ngobrol kan dia asik ya, dia ngerasa kayak nyaman gitu. Sehingga Nabi itu orang humble banget, sehingga sambil ngasih makan, sambil diajak ngobrol, nyambung, Nabi perhatian sama dia, beres itu, Nabi pulang. Besok datang lagi, lusa datang lagi, setiap datang berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, dia selalu ngejelekin Nabi. Sampai akhirnya Allah memanggil Nabi, Nabi wafat. Kemudian suatu hari Abu Bakar datang ke rumah anaknya, yaitu Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, kan kamu tahu gimana Nabi dan gimana ayah. Kira-kira menurut Aisyah nih, amalan apa yang dilakuin Nabi yang ayah belum ngelakuin? Coba kamu kasih tahu ayah, biar ayah ngikut Nabi. Biar ayah juga niru Nabi. Amalan apa yang Nabi lakuin yang ayah nggak ngelakuin? Kata Aisyah, wahai ayah itu orang yang paling baik dalam mengikuti Nabi, dalam mengikuti sunnah. Hampir nggak ada satupun amalan yang dilakukan Nabi kecuali ayah segera melakukan hal yang sama. Tapi ayah ada satu kebiasaan Nabi yang mungkin ayah belum lakuin. Apa itu wahai Aisyah? Nabi itu biasa memberi makan seorang pengemis Yahudi yang tua di ujung pasar. Oh ya udah berangkat. Abu Bakar berangkat ke ujung pasar nyari. Dulu nggak bisa Sherlock. Kalau sekarang kan gampang, gak perlu nyari ya, tinggal Sherlock. Karena dia nggak ada Sherlock kan, dia nyari tuh manual. Mana pengemis? Kelihatannya banyak pengemis nih. Yang mana nih? Akhirnya nemu. Pas nemu, duduklah Abu Bakar sebelahnya. Orang itu karena dia buta, tua, dia nanya, kamu siapa? Saya orang yang biasa datang memberi makan Bapak. Bukan, kamu bukan dia. Loh, kok bisa tahu? Cara nyuapinnya beda. Kalau kamu bukan nyuapin, nyiksa. Kok bisa? Orang yang biasa nyuapin saya, sebelum dia memberikan saya roti itu udah dicelupin ke dalam air supaya lembut, lalu diberikan kepada saya. Sehingga saya yang giginya udah ompong, mudah mengunyahnya. Kamu roti masih kering, kamu masukin semua ke mulut saya. Hampir saya sesak nafas dan kesedap. Oh. Terus, siapa kamu sebetulnya? Saya Abu Bakar, sahabat dari orang yang selama ini memberi kamu makan. Siapa orang itu? Rasulullah SAW. Menangis laki-laki tua ini. Dan akhirnya dia sadar, dia selama ini menyakiti orang yang sudah berbuat baik kepada dia. Tetapi kebaikan orang tersebut tidak berkurang sedikit pun karena sakit hati. Dia nangis, singkat cerita dia masuk Islam. Inilah gambaran eksisnya Nabi teman-teman di tengah-tengah masyarakat. Sekarang pertanyaannya, di mana kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Ada nggak rutinitas yang kita lakukan di mana kita membantu orang lain? Akrab ingin memfasilitasi kita secara berjamaah untuk melakukan itu teman-teman. Keberadaan Akrab nih, saya pulang dari Bandung ke Aceh, saya nggak bilang pergi ke Aceh ya, saya bilang pulang ke Aceh. Saya kalau jalan ke Medan, saya bilang saya pergi ke Medan. Saya pergi ke Lampung kemarin, saya pergi ke Pekanbaru, saya pergi ke Jambi, saya pergi kemana misalnya. Tapi saya pulang ke Aceh. Dari Bandung saya pulang ke Aceh nih, tujuan saya cuma satu. Saya pengen mendukung akrabnya Ustadz Amri Fahmi. Supaya anak muda Aceh bisa eksis dan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah misi utama akrab teman-teman. Pengen memfasilitasi. Gimana nanti Ustadz, apa programnya? Gak usah teman-teman yang pikirin. Ustadz Amri yang pikirin. Kita ikut aja imam. Imam baca Al-Baqarah, ya sabar. Alif Lam Mim. Waduh, salah jamaah. Satu-satunya surat yang kita ikhlas banget dalam sholat, surat Al-Ikhlas. Yang lain kurang ikhlas. Ikut imam nih, imam baca apa, ya nurut. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, padahal dia nggak ada ruku langsung sujud, ya kita sujud. Artinya sujud tilawah. Imam takbir beberapa kali, jangan ruku dan sujud yang viral kemarin. Orang sholat Idul Fitri malah dia ruku dan sujud. Kayaknya dia overthinking, insomnia overthinking.
Artinya kita ikut Ustaz Amri. Ustaz Amri bilang, yuk mulai minggu depan teman-teman yang pengen nongkrong bareng dengan Ustaz Amri di masjid kecil ini ya Ustaz ya, dalam kajian rutin wajib membawa sampah. Wah, aneh, kajian bawa sampah. Bukannya membuang sampah. Bawa sampah, misalnya ini cuma contoh ya. Bawa sampah, caranya kalian ambil sampah di rumah kalian, plastik dan kardus. Kalian rapiin, udah kayak nyetrika baju, tapi jangan pakai setrika karena plastik pakai setrika tahu sendiri ya. Plastik kalian lipat, keringin dulu kalian lipat, kemudian rapi, kalian bawa ke masjid. Nanti kita bikin program kata Ustaz Amri namanya program sedekah sampah. Wah, sedekah sampah. Selama ini yang kita tahu sedekah harta. Sekarang sedekah sampah kok bisa? Karena sampah di Aceh, saya baca nih, satu hari Banda Aceh itu menghasilkan 208 ton sampah. 70%-nya adalah dari sampah rumah tangga setiap hari. 208 ton per hari. Sehingga ketika kita mau bikin campaign lingkungan, dakwah yang harus menginisiasi itu, maka Ustaz Amri akan bilang, kita bikin sedekah sampah. Siap! Sampah aja bisa bernilai lebih daripada uang 10.000, 100.000. Karena saya udah melakukan itu di Bandung. Dalam satu kali kajian kayak gini nih, kita setiap hari Rabu dulu sebelum pandemi ada kajian rutin nongkrong di masjid. Itu bawa sampah, nilainya tahu nggak berapa? Ketika kita konversi dengan rupiah, kita berikan ke bank sampah, kemudian mereka nanti diolah lagi, nilainya satu kali kajian itu 6,5 juta, 6 juta rupiah, 6.500.000 rupiah. Satu kali kajian dari sampah doang. Dan sampahnya baru kita ambil 2 jenis, plastik sama kardus. Sedangkan di Jepang yang nggak beriman, mereka punya satu kampung zero waste, di mana mereka sudah mampu mengolah 36 jenis sampah. Zero waste, bukan less waste. Artinya kita ikut Ustaz Amri, pengen bermanfaat. Biar ulama yang memikirkan, kita nurut. Nanti apa yang dipikirkan ulama, kita tinggal ngasih support. Bentuknya bisa ide, bentuknya bisa skill, bentuknya bisa harta, bentuknya bisa fasilitas, bentuknya bisa waktu dan tenaga, apapun. Kita ikut akrab. Ustaz Amri bilang, siapa yang pengen ikut kajian, nanti kita akan tolong bawa makanan 1 bungkus. Bebas, apa mie Aceh, martabak, roti canai, sikameng. Apapun lah kalian bawa tuh, 1 bungkus ya. Terus ngapain? Gak usah tanya. La tas'alu an asya intu bedalakum tasukum. Jangan nanya kalau belum dikasih tahu. Bawa aja tuh. Udah beres gitu, beres ngaji. Yuk kita nyebar. Beres ngaji nyebar nih. Cari orang yang kira-kira membutuhkan. Mungkin abang beca atau siapa yang kayaknya belum makan siang nih. Bagi. Kajian akrab bagi makan siang. Karena misalnya kajiannya pagi nih. Bagi makan siang se-Banda Aceh Raya nih. Keliling teman-teman, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki. Udah jadi kebaikan. Itu syiarnya tuh keren banget tuh. Tinggal nanti anak-anak media, wah ngambil beauty shot, ngambil post up, ngambil apa. Media. Bukan pengen ria, pengen jadi inspirasi. Akhirnya rame tuh, jadi tren. Itu yang kita lakukan di Bandung. Akhirnya program akrab menjadi tren di Banda Aceh, di Aceh Raya, sampai se-Aceh, sampai se-Indonesia. Akhirnya kita menjadi man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang di dalam Islam membuat tren positif, maka dia dapat pahala dari setiap orang yang mengikuti. Terus gimana caranya Ustaz biar bergabung dengan akrab? Nah, silahkan teman-teman sekarang coba pegang handphonenya lagi. Buka IG. Ini ada kajian suruh buka IG. Ya, kayak gitulah kajian saya.